Pagi kelabu, ketika lautan bangkit, kisah tsunami Aceh yang mengubah dunia. Hai, sahabat satu pesan, jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, mari kita hening sejenak. Pagi itu, 26 Desember 2004, Indonesia dan belasan negara lain di Asia dan Afrika dihantam oleh bencana yang dahsyat. Sebuah gempa bumi raksasa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo di zona megatrash memicu gelombang tsunami setinggi 30 meter. Bencana ini menewaskan lebih dari 220.000 jiwa di 15 negara. Bencana ini disebut sebagai tragedi terbesar dan paling mematikan yang terjadi di abad ke-21. Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah yang paling parah terdampak, menelan korban jiwa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Diperkirakan 170.000 orang meninggal dan sebagian besar adalah warga Aceh. Di hari itu, Aceh hancur lebur, disapu oleh gelombang yang datang tanpa ampun. 20 tahun telah berlalu sejak bencana yang memilukan itu terjadi. Pada video kali ini, kita akan mengenang kembali bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Bayangkan energi gempa yang dilepaskan setara dengan 1.500 bom atom Hiroshima. Itu adalah gempa terkuat ketiga yang pernah tercatat dalam sejarah modern, berlangsung selama 10 menit. Lalu, lihatlah laut yang tiba-tiba surut hingga ratusan meter, memperlihatkan dasar lautan, tanda awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Gelombang raksasa itu datang, tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menyeret kapal seberat 2.600 ton sejauh 3 km ke daratan hingga dekat pusat kota. Bagaimana sebuah kota yang damai bisa lenyap dalam waktu kurang dari 2 jam? Dan mengapa tragedi ini terjadi meskipun ada jeda waktu yang cukup lama bagi negara-negara lain untuk bersiap? Inilah kisah duka Aceh yang mengguncang kesadaran seluruh dunia. Gempa ini terjadi di zona megatrash Palung Sunda, di mana energi yang terakumulasi selama berabad-abad dilepaskan secara masif. Ditambah lagi, ketiadaan sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia pada saat itu membuat masyarakat di seluruh pesisir tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Kita akan meninjau kronologi gempa dahsyat dan mekanismenya, menganalisis bagaimana gelombang tsunami bergerak dari bukit kecil di laut dalam menjadi tembok air di pantai, serta dampak kerugian material dan korban jiwa yang melumpuhkan Aceh dan 14 negara lainnya. Kita akan melihat skala aksi kemanusiaan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, peran para relawan dan bantuan dari negara-negara besar, dan warisan terpenting dari tragedi ini. Dorongan untuk membangun sistem peringatan dini tsunami global yang kini melindungi masyarakat pesisir di seluruh dunia. Kronologi kehancuran, gempa dan gelombang raksasa. Secara umum, bencana ini dikenal sebagai gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 karena dampaknya tidak hanya menjangkau Indonesia, tetapi juga 14 negara lainnya di Asia dan Afrika. Namun, bagi masyarakat Indonesia, ini adalah tsunami Aceh. Gempa ini terjadi pada hari Minggu, pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, tanggal 26 Desember 2004. Waktu yang seharusnya diisi dengan kehangatan liburan akhir pekan bersama keluarga. Bencana ini diawali dengan gempa yang super dahsyat berskala 9,1 hingga 9,3 magnitudo dilepas pantai barat Sumatera pada kedalaman 30 km. Masyarakat di sekitar bagian barat Sumatera melaporkan guncangan yang sangat kencang, terutama di Banda Aceh dan Meulaboh. Gempa ini merusak banyak bangunan dan memicu pencairan tanah di Banda Aceh. Guncangan kuat ini bahkan dirasakan di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan menjangkau bagian lepas timur Afrika. Gempa ini terjadi akibat lempeng Hindia menunjam ke bawah Indonesia, tepatnya di sekitar Palung Sunda, yang merupakan antarmuka zona megatrash di bagian utara. Ini adalah daerah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Saat terjadi gempa,
Patahan sepanjang 1150 km bergerak. Energi yang dilepaskan oleh gempa ini diperkirakan setara dengan 1.500 bom atom Hiroshima. Gempa ini adalah yang terkuat yang pernah terjadi di Asia dan terkuat ketiga yang pernah tercatat sepanjang sejarah modern. Mekanisme tsunami. Bukit kecil menjadi tembok air. Beberapa saat setelah gempa, lautan di sekitar Aceh tiba-tiba surut hingga ratusan meter. Inilah tanda bahaya yang paling jelas. Namun, sayangnya, masyarakat yang pada saat itu belum memiliki pengetahuan tentang tsunami justru semakin berkumpul ke tengah laut, bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk mencari ikan yang terdampar. Ketika patahan Hindia menunjam ke bawah Indonesia, pergerakan ini melepaskan regangan elastis yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Energi yang sangat besar ini diserap dan disalurkan oleh air laut di atasnya, mengangkat permukaan air laut beberapa meter, dan kemudian menjadi gelombang tsunami. Gelombang tsunami memiliki karakteristik yang sangat berbahaya di laut dalam. Gelombang tsunami hanya seperti bukit kecil, tidak terlalu terlihat dan tidak berbahaya, tetapi bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu antara 500 hingga 1000 km per jam. Di laut, dangkal, dekat pantai, begitu gelombang menuju darat, ia melambat hingga puluhan kilometer per jam saja, tetapi ukurannya menjadi sangat besar dan berjalan cepat menghancurkan. Para ilmuwan yang menyelidiki kerusakan di Aceh membuktikan bahwa gelombang di Aceh mencapai ketinggian 24 meter saat menghantam daratan, kemudian meninggi hingga 30 meter di sejumlah daerah. Nangroe Aceh Darussalam adalah daerah yang paling parah terdampak dan paling cepat terkena tsunami. Gelombang mematikan menghantam wilayah ini hanya dalam hitungan menit hingga kurang dari 2 jam setelah gempa. Sebagai perbandingan, Thailand dan Sri Lanka memiliki jeda waktu sekitar 2 jam setelah gempa. Dampak dan kerugian yang tak terbayangkan. Tsunami Aceh menelan korban jiwa yang sangat besar. Pada pagi itu, 40.000 orang dinyatakan meninggal dan hilang. Kemudian, jumlah korban terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 173.000 orang meninggal dan hilang di seluruh Indonesia dan 395.000 orang mengungsi. Banda Aceh adalah daerah yang paling parah terdampak dengan korban jiwa menelan sekitar 60.000 orang. Calang, ibu kota Aceh Jaya, kehilangan sekitar 12.000 orang, di mana hanya sekitar 30% populasi di sana yang selamat. Meulaboh adalah salah satu kota yang paling parah terkena dampak dengan total korban jiwa mencapai 40.000 orang. Gelombang tsunami yang super hebat bahkan mampu menyeret kapal besar seberat 2.600 ton sejauh 3 km ke daratan hingga dekat pusat kota Aceh. Padahal kapal tersebut sebelumnya berada di lautan. Selain korban jiwa, tsunami Aceh juga menghancurkan banyak sektor dan melumpuhkan perekonomian Aceh selama bertahun-tahun. Lebih dari 140.000 rumah rusak dan hancur. 1.488 sekolah rusak, menyebabkan sekitar 150.000 siswa terganggu proses pendidikannya. 1.080, 9 bangunan tempat ibadah rusak dan hancur. Sekitar 26 pusat kesehatan masyarakat dilaporkan rusak parah. 9 pelabuhan dan 230 km jalan rusak parah. Pada sektor perkebunan, sekitar 11.000 hektar tanah rusak dan diperkirakan 2.900 hektar diantaranya mengalami kerusakan permanen. Total kerugian bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 mencapai 41,4 triliun rupiah. Total kerugian di seluruh dunia mencapai 4,5 miliar dolar Amerika, menjadikannya bencana tsunami paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Aksi kemanusiaan global dan warisan abadi. Selain Indonesia, ada 14 negara lain di sepanjang garis pesisir Samudra Hindia yang mengalami dampak. Thailand kehilangan sekitar 8.000 orang. Sri Lanka melaporkan sekitar 30.008 orang tewas dan hilang.
India mencatat 18.000 orang meninggal dan hilang. Bencana yang dahsyat ini mendorong aksi kemanusiaan di seluruh dunia. Seluruh dunia mengirimkan bantuannya. Amerika Serikat bahkan mengirimkan kapal induknya, USS Abraham Lincoln, ke Aceh untuk menyalurkan bantuan. Relawan dari seluruh dunia berdatangan, bahu-membahu membantu para korban. Bantuan dari negara-negara di seluruh dunia mencapai total nilai lebih dari 14 miliar dolar Amerika. Meskipun ada jeda waktu sekian jam antara gempa dan tsunami di beberapa negara, nyaris semua korban berjatuhan secara mendadak. Ini disebabkan karena pada waktu itu, belum ada sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia yang dapat mendeteksi atau memberi peringatan kepada penduduk pesisir. Gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh dunia. Tragedi ini mengajarkan tentang pentingnya ketahanan, kesiapan, dan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan. Tsunami Aceh mendorong pemerintah global melakukan pengubahan radikal dalam sistem peringatan dini, pendidikan bencana, dan infrastruktur untuk mencegah korban massal di masa depan. Sahabat satu pesan, kisah tsunami Aceh adalah pengingat abadi akan kekuatan alam yang tak tertandingi, sekaligus monumen bagi semangat kemanusiaan dan ketahanan bangsa Indonesia. Kita telah melihat kehancuran, tetapi juga kebangkitan kembali. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.